Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala a'zamal kutubi ala a'zami khalqihi wa ashrafih lihadiyil insani wa irsyadih الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه المتعبد بتلاوته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin wal hadirat, para pemirsa, para pendengar, para pecinta Al-Quran, hafizakumullah. Pada pertemuan kali ini, yaitu pada halaqah yang ke-8, kita masih berada di pelajaran yang pertama, yaitu pelajaran 1, makharij dan sifat al-huruf. Sekarang kita masuk kepada halaman yang ke-15. Soal ke-6. Soal ke-6 dari kitab atau buku Tajwid Pintar. Apakah yang dimaksud dengan qalqalah? Sebutkan pembagian beserta contohnya. Qalqalah artinya pantulan suara pada huruf mati dengan harokat yang lemah. Artinya punya harokat, ya. Meskipun tidak kita sebut dengan harokat, tapi sangat lemah sekali. Pantulan tersebut lebih dekat pada baris fathah. Ini menurut kebanyakan ulama. Sebagian ada juga yang menyebutkan bahwa pantulannya ada kalanya beberapa huruf pantulannya lebih dekat kepada baris kasrah seperti huruf dal dan jim. Kalau kita dengarkan para masyayikh kita membaca Al-Quran, diantaranya Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, tatkala kita dengarkan beliau membaca qalqalah pada huruf dal dan jim itu lebih dekat kepada kasrah. Contohnya qadi aflahal mu'minun, ya seperti qadi, ya. Qadi bukan qad, tapi kita ikut yang lebih condong kepada fathah atau lebih dekat kepada fathah. Baik, pemirsa hafizakumullah, adapun tingkatan qalqalah dibagi menjadi 3. Ya. Tingkatan qalqalah dibagi menjadi 3. Ya. Kalau nanti ada yang menyebutkan 2, berarti salah satu dari bagian itu mereka jadikan 1, ya.
Jadi umumnya ulama menyebutnya 2 tingkatan atau 2 bagian. Tapi di buku ini kami cantumkan dengan 3 bagian karena kuatnya kaedahnya. Yang pertama, qalqalah kubra. Qalqalah yang besar. Kapan qalqalah kubra diucapkan? Ya, terdapat pada huruf tasydid ketika berhenti. Ya. Huruf tasydid ketika berhenti. Contohnya al-haqq, ya, al-haqq, al-hajj, al-hajj, ya, tab, seperti tabbat yada abi lahabin wa tab, ya, benar-benar disukunkan dulu, baru kemudian qalqalah yang muncul, qalqalah yang paling besar. Kemudian yang kedua, qalqalah mutawassithah atau tingkatan wusta. Ya. Kalau yang membuat 2 bagian saja, qalqalah wusta ini juga digolongkan kubra. Nah, terdapat pada akhir kalimat baik sukun asli atau karena waqaf, ya, waqaf atau berhenti. Contohnya farghab, ya, farghab, ya, was-samaa'i wat-tariq, ya. Apalagi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lagi qul a'udzu birabbil falaq. Itu ya. Memang jelas dia terhenti dulu, baru kemudian qalqalahnya muncul. Dengan kata lain, agak ada jeda sedikit. Nanti yang membedakan juga dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil, ya. Farghab was-samaa'i wat-tariq, ya. Kemudian qalqalah sughra, qalqalah kecil, pantulan kecil, terdapat pada 2 hal. Yang pertama, huruf mati atau huruf sukun pada pertengahan kata. Ya, pertengahan kata. Latublawun. Kemudian khalaqna. Nah, kalau dalam satu ayat ada dua-duanya yang berdekatan dalam surah Al-Ikhlas, ya. Al-Ikhlas. Ada sughra, kemudian ada kubra. Lam yalid wa lam yulad. Beda. Yang yalid wa lam yulad. Kalau qalqalah sughra ini dia sepintas lalu saja. Ya, lewatnya agak cepat dan pantulannya kecil. Lam yalid wa lam yulad. Bukan lam yalid wa lam yulad. Nah, itu berarti menyamakan antara qalqalah kecil dengan qalqalah besar. Qalqalah pertengahan. Harusnya lam yalid wa lam yulad, gitu ya. Kemudian yang kedua, huruf sukun, kemudian setelahnya huruf mati karena waqaf, ya. Artinya 2 huruf sukun yang 2 huruf yang disukunkan karena waqaf. Tentu sukun pertamanya adalah huruf qalqalah. Seperti misalnya wal fajr, ya, wal fajr, wal fajr. Jadi
qalqalahnya qalqalah kecil, sekalipun ra-nya tafkhim. Ra-nya tafkhim. Hijr, ya, hijr. Misalnya dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr, ya. Ya, sekalipun ra-nya tafkhim. Bukan qadr, ya, tapi dia kecil saja, qadr. Seperti misalnya kalau kita hilangkan ra-nya untuk mendeteksi qalqalahnya. Wal fajr, hijr, qadri, ya. Jadi setelah kita pantulkan, disitulah ra-nya. Ya, nanti bab tafkhim dan tarkik di bab berikutnya. Pada qalqalah ini hanya terdapat ketika waqaf saja, ya. Jadi ketika waqaf saja, ya. Ya. Kemudian soal ketujuh, sebutkan pendapat ulama mengenai condong pada sifat qalqalah. Nah, condongnya kemana? Ya. Pada dasarnya ulama qurra berbeda-beda pendapat mengenai condongnya pelafalan qalqalah. Ya, setidaknya ada 3 pendapat, ya. 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa qalqalah condong pada condong pada baris fathah secara mutlak. Ya. Pendapat ini yang paling mu'tamad, artinya yang paling, ya, banyak diperhatikan oleh para ulama, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua, bahwa qalqalah condong tergantung pada harokat huruf sebelumnya. Kalau harokatnya, ya, kasrah, nanti qalqalahnya juga lebih dekat kepada baris kasrah. Kalau huruf sebelumnya adalah fathah atau dhammah, maka qalqalahnya juga akan condong kepada huruf tersebut, ya, huruf fathah, ya, baris fathah. Kemudian yang ketiga, bahwa qalqalah condong ke fathah, condong kepada baris fathah pada huruf qaf dan ta, berarti huruf-huruf yang qaf dan ta, berarti tetap, ya, alqa. Dan kemudian yang condong kepada baris kasrah pada huruf ba, jim dan dal. Latubi, law, ya, gitu, ya. Kemudian wataj'aluna, qadi aflah. Tapi kita ikut pendapat yang pertama tadi, yang paling banyak diamalkan oleh para ulama.